Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Salam jumpa, kita hari ini akan kembali ibadah sekolah minggu via YouTube. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan bernyanyi, kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan kita. Mari adik-adik. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dengan sukacita untuk memuji Tuhan Yesus. Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Ayo adik-adik, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Terima kasih adik-adik untuk lagu pujian Yesus itulah satu-satunya yang baru kita bawakan tadi. Nah sekarang kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus hari ini dengan kondisi yang sehat. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan bersama adik-adik kami. Tuhan berkati kami satu persatu, siapkan hati kami Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, walaupun ibadah kami hari ini kami lakukan via YouTube, namun kami tetap bersukacita, kami bisa memuji, mendengar firman-Mu, walaupun belum bisa bertemu bertatap muka. Berkati kami sebentar lagi Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ayo adik-adik, semangat ya untuk memuji Tuhan kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo adik-adik, kita tetap semangat. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ayo adik-adik, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah.
sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kami persilahkan untuk Kakak Femi untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih Kak Petris. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua bersatu dalam doa. Adik-adik, tundukkan kepalanya, lipat tangan, dan tutup matanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan penyertaan Tuhan hari ini, di mana kami saat ini bisa berkumpul kembali bersama adik-adik sekolah minggu GPKB Menteng dalam ibadah melalui YouTube. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dan adik-adik sekolah minggu untuk sama-sama belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini biarlah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dan berkumpul dalam ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Walaupun kita bertemu dalam ibadah online lewat media YouTube, tapi kakak percaya hal ini tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik untuk dapat selalu bersekutu bersama teman-teman, beribadah dan memuji Tuhan. Ya, langsung saja adik-adik, firman Tuhan kita kali ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai yang ke-32. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita buka Efesus 4 ayat 29 sampai ke 32. Kakak akan bacakan. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita kali ini atau tema firman Tuhan kita kali ini adalah sopan santun sebagai anak-anak Tuhan. Sopan santun sebagai anak-anak Tuhan itu harus kita lakukan, atau itu adalah tanggung jawab atau rasa syukur kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sopan santun apa sih adik-adik? Sopan santun adalah sikap atau perilaku yang ramah pada orang lain dalam kondisi dan keadaan apapun. Lalu sopan santun sebagai anak-anak Tuhan apa sih adik-adik? Ayo adik-adik, mari yuk kita belajari bersama-sama apa kata firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32 ini tentang sopan santun sebagai kita anak-anak Tuhan. Pertama-tama kakak mau cerita tentang surat Efesus yang adalah firman Tuhan yang sedang kita pelajari hari ini. Surat Efesus ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Surat ini ditulis oleh Paulus untuk orang-orang atau jemaat gereja Tuhan yang berada di kota yang bernama Efesus. Jadi dahulu pada zaman dahulu ada sebuah kota yang bernama Efesus. Di situ ada jemaat Tuhan,
mereka hidup di situ bersekutu, beribadah seperti kita sekarang ini. Kita beribadah dan memuji Tuhan. Lalu seorang rasul yang bernama Paulus menulis surat kepada mereka. Tujuannya apa sih? Nah, Paulus ini menulis surat kepada orang-orang Efesus, yaitu tujuannya adalah untuk memberitahu kepada jemaat atau anak-anak Tuhan yang berada di kota Efesus untuk mengerti dan mengetahui tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah seperti yang tertulis dalam ayat ini, dalam Efesus 4 ayat 29 sampai yang ke-32 ini. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh apa arti sopan santun. Nah, tadi juga kakak sebelumnya sudah menyebutkan anak-anak Tuhan. Seperti apa sih arti anak-anak Tuhan tuh? Anak-anak Tuhan itu siapa aja sih? Nah, kakak percaya pasti semua adik-adik di sini sudah ada yang tahu siapa itu anak-anak Tuhan. Ya, benar. Anak-anak Tuhan itu kita semuanya, yaitu adik-adik sekolah minggu GPKB Menteng, kakak-kakak sekolah minggu, juga termasuk mama, papa, opung, dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi surat Efesus ini mau mengajar kita semua untuk bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah sopan santun seperti tema kita hari ini. Lalu bagaimana sih sikap sopan santun itu menurut Efesus 4 ayat 29 sampai 32 itu? Oke, kita sama-sama melihat ya. Dalam ayatnya yang ke-29 disebutkan, sikap sopan santun itu yaitu janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Maksudnya apa sih? Nah, contohnya kakak mau kasih tahu nih. Kalau adik-adik kesal saat main game, saat adik main Mobile Legends itu kalah, terus adik-adik suka marah tuh. Sebel. Aku sebel deh, kenapa aku kalah? Nah, hal-hal itu kata Alkitab tidak boleh ya adik-adik. Kita tidak boleh berkata-kata kasar dan kotor. Lalu yang kedua, apa kata firman Tuhan? Dalam ayat 29 ini juga disebutkan memakai perkataan yang baik. Contohnya apa sih? Jadi kita harus memakai perkataan yang baik. Nah, kakak mau kasih contoh nih. Contohnya kalau kita sedang berbicara sama orang tua kita, sama mama kita, sama papa kita, atau sama guru di sekolah, atau sama kakak-kakak sekolah minggu, atau sama orang yang lebih tua di jalan kita saat kita bertemu, itu harus sopan, harus perkataan yang baik. Misalnya adik-adik dipanggil sama mama papa ya, dan adik-adik harus jawab dengan kata-kata yang baik. Iya ma, iya pa. Lalu apa lagi? Nah, contohnya kalau di sekolah, kalau kita ketemu di sekolah dengan guru di sekolah, kita harus mengucapkan selamat pagi, mengucapkan salam, selamat pagi Pak Guru, atau selamat pagi Bu Guru. Lalu untuk apa? Disebutkan di situ hal ini untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Selanjutnya, sopan santun yang ketiga yaitu disebutkan pada ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi adik-adik, sikap sopan santun yang ketiga adalah kita harus ramah kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu, tujuan apa sih kita harus sopan santun itu? Yang pertama, supaya orang-orang yang mendengar perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan memperoleh kebahagiaan, mereka bisa senang, beroleh kasih karunia dari perkataan kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan adalah terang dan garam untuk dunia, seperti tertulis dalam Matius yang ke-5 sampai 16 kakak bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kita harus menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, supaya apalagi adik-adik, dalam ayatnya yang ke-30 disebutkan supaya jangan kamu mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Maksudnya apa sih kata-kata ini? Kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus Allah. Maksudnya adalah saat kita berkata-kata kasar, saat kita melakukan hal yang tidak baik, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini sebagai anak-anak Tuhan pasti akan bersedih. Roh Kudus pasti akan berduka. Lalu yang harus kita jauhi apa sih adik-adik supaya kita bisa tetap hidup seturut kehendak Tuhan dan terus melakukan perkataan yang baik atau hal-hal yang sopan santun? Menurut ayat yang ke-31, yang harus kita jauhi adalah segala kepahitan. Maksudnya apa? Misalkan dulu kita pernah marah, hal-hal yang dulu kita pernah kesel-kesel, yang pernah kita rasakan, itu harus kita hilangkan dari diri kita. Atau kata singkatnya, kepahitan itu adalah dendam. Jadi kita nggak boleh dendam, itu harus kita jauhi dari kehidupan kita. Yang kedua adalah kegeraman. Dan yang ketiga adalah kemarahan. Nah, kegeraman dan kemarahan itu sama-sama hal yang hampir mirip. Dan kegeraman dan kemarahan itu juga jangan pernah adik-adik lakukan lagi. Yang keempat adalah pertikaian atau berantem atau berkelahi, atau adik-adik tuh nggak boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Contohnya adalah adik-adik boleh nggak itu berantem sama adiknya, atau boleh nggak berantem sama kakak? Tentu tidak boleh ya adik-adik. Nah, yang kelima yang harus kita jauhi adalah fitnah. Nah, ini maksudnya apa tuh? Artinya kita tidak boleh menjelekkan teman atau orang lain dan menceritakan hal yang tidak baik tentang teman kita kepada orang lain. Nah, dan yang terakhir adalah segala kejahatan. Artinya semua yang jahat tidak boleh kita lakukan ya adik-adik. Nah, jadi semua hal yang kakak sebutkan di atas itu, kata firman Tuhan, hendaklah dibuang dari antara kamu. Jadi hal-hal yang bertentangan dari firman Tuhan harus kita buang ya adik-adik. Kesimpulannya adalah jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu sopan santun dimanapun kita berada kepada siapapun atau semua orang, dan kita harus selalu menjauhi segala kejahatan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita kali ini. Sebelum kakak tutup, kakak ada satu tugas nih untuk adik-adik. Nah adik-adik, kita tahu kan sekarang gereja kita sedang berulang tahun yang ke-94 tahun. Nah, tugas adik-adik adalah kirimkan video adik-adik mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita GPKB Menteng ya adik-adik. Nah, adik-adik pasti bisa kan? Nanti adik-adik bisa minta bantuan sama mama atau sama papa untuk membuat videonya. Dan adik-adik bisa kirimkan videonya ke grup sekolah minggu kita ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selanjutnya kakak serahkan ke kakak Petris. Halo adik-adik, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Femi. Nah, kiranya firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh kakak Femi kita bisa lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari adik-adik. Ayo adik-adik, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan.
terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ayo adik-adik, kita harus mencintai keluarga kita, saudara kita, begitupun teman-teman kita semua. Yuk, kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Dan kita akan lanjutkan minggu depan untuk ibadah sekolah minggu kita lewat Zoom ya. Mari adik-adik, kita saling mendoakan. Adik-adik juga tetap selalu menjaga kesehatan. Nah, kita akan tutup ibadah kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Kakak Femi. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak akan berdoa untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Berkati agar setiap firman Tuhan yang boleh kami terima dapat tertanam di hati kami dan boleh tumbuh subur di hati kami masing-masing agar kami senantiasa boleh berbuah kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami dan adik-adik kami sekolah minggu GPKB Menteng, semua yang di sini hadir dalam kehidupan kami. Tuhan beri kesehatan dalam sekolah, juga Tuhan beri kepintaran dan hikmat pengertian yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Dan dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati selalu agar mereka jadi anak-anak yang berhasil dan sukses dan membanggakan orang tua mereka masing-masing. Tuhan juga kiranya berkati orang tua dan dari adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati agar mereka menjadi orang tua yang dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan selalu Tuhan limpahi berkat anugerah kasih dari Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kiranya juga Tuhan berkati gereja kami, GPKB, dan secara khusus GPKB Menteng ini Tuhan yang saat ini sedang berulang tahun yang ke-94 tahun. Berkati gereja kami ini Tuhan agar semakin maju dan semakin bersinar, semakin bertumbuh dan berbuah kebaikan. Agar gereja kami juga boleh menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan. Agar nama Tuhan semakin dipermuliakan juga melalui gereja GPKB. Kiranya juga Tuhan berkati seluruh jemaat gereja GPKB yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan juga kiranya berkati setiap orang yang boleh melayani di sini di gereja GPKB Menteng. Tuhan berkati para situa dan para pendeta dan guru-guru sekolah minggu, para komisi-komisi, serta semua yang boleh turut serta melayani di gereja ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan Yesus saja, agar mereka semua dapat melayani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, serta para pemimpin bangsa yang memimpin bangsa Indonesia ini. Kiranya mereka bekerja sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan juga menolong bangsa dan negara ini.
Seperti Tuhan tahu, bangsa kami bahkan di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, yang saat ini kasus dan korban COVID-19 sedang meningkat di negara kami. Kiranya juga Tuhan turut campur bekerja dalam penanganan pandemi COVID-19, dan Tuhan juga bekerja dalam pemberian vaksin COVID-19 ini, agar bangsa dan negara kami cepat pulih, dan setiap orang yang sakit oleh karena COVID-19 boleh Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati para petugas, pemerintah, dan tenaga kesehatan yang bekerja dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan turut campur dalam kehidupan mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan penghiburan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari dari Tuhan Yesus. Di atas semua itu Tuhan, kiranya Tuhan ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk selalu menaikkan syafaat kami dan kami layak menerima anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah permohonan dan ucapan syukur kami ini, semua demi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dan mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.